Mari dengan bersyukur dan bersukacita kita katakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira. Sekali lagi katakan, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat, hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira. Tuhan senang dalam Yesus, dalam Yesus. Amin. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita katakan dalam Yesus, dalam Yesus ada sukacita, amin. Dalam Yesus, ada sukacita, Dalam Yesus kita sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Lepas hari. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur atas segala berkat Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita terima masing-masing. Dan hari ini kita patut datang ke bait Tuhan untuk mengatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa sepanjang satu minggu begitu besar kasih Tuhan yang telah menolong saudara dan saya, menjaga saudara, memberkati kita, bahkan memberikan apa yang saudara dambakan dalam setiap hidup kita masing-masing. Puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Dan saat hari ini kita mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan lewat harinya Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Dan kita mau berkirang-kirang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat mulut bibir kita, tepuk tangan kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau rasakan lawatan Tuhan di rumah yang kudus ini. Maka dengan itu saya undang semuanya untuk melaksanakan sukacita penuh dengan tepuk tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah ini, ada baiknya saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita membuktikan bahwa hari Minggu, harinya Tuhan ini, Tuhan mau melihat bagaimana kasih kita kepada sesama kita. Maka saya undang Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah ini, mari berikan salam kepada saudara-saudara kita yang paling terdekat. Katakan, selamat datang, selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita sudah merasakan ada kasih yang dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan membesarkan Tuhan lewat keperkasaan Allah.
maka kita akan buktikan lewat puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari katakan besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Haleluya. Besar dan besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat. Sekali lagi kita mau katakan besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Allah kita heran, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, katakan sekali lagi, Allah kita heran dan besar. Oh Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. nanti musik. Allah kita heran. Puji Tuhan, Haleluya. puji Tuhan. Haleluya. Belum semangat, saya mau mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memberikan tepuk tangan kita lebih lagi kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa di tempat ini. Haleluya. Mari kita katakan lewat pujian kita, Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan Berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya. Api menyala. di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Tuhan Bumi berkuasa. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya.
api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, umatnya bersorak. Tuhan berkuasa. puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Sekalipun saya telat untuk menyambut saudara-saudara kita hari ini baru datang di rumah Tuhan, saya mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudara yang baru pertama sekali datang di rumah Tuhan ini. Kami sangat senang atas segala kehadiran Bapak Ibu saudaraku. Kalau ada saudara-saudara kami yang baru hadir pada hari ini, kami sangat bangga, kami sangat bersuka cita atas kehadiran saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian dari lagu daerah kita yang berkata, "Hupuji ho, oh Tuhan, mari tetap berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan." Haleluya. Haleluya. Dia wana komon natina alani ale Tuhan, alani ale Tuhan, tarbaina usona sogo di jolom di has alani ale Tuhan, alani ale Marlas ni rohama kita na margalano mabuci Tuhani martangi ang peala ni ale Tuhan, Alani ale Tuhan, tabenang sona, sogot di jolong di haso. Alani ale Tuhan, tarbaina usona sogot di jolong di hasona. Merlujo ngawo Tuhan, merlujo ngawo Tuhan, Tuhan pinor silami malaino ausiato. Asiniro alani ale Tuhan, haleluya. Tarbaina usona sogot di jolong di alani ale Tuhan, alani ale Tuhan, tarbaina usona sogot di jolong di hasonanga. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Dan kita mau masuk dalam doa pembukaan kita. Kita angkat satu lagu penyembahan bagi Tuhan. Saatku menyembahmu. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mau merasakan lawatan-Mu di tempat ini. Inilah kami Tuhan. Lihatlah hati kami yang sungguh menyembah-Mu.
Kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Saat memujimu, kau bertata di atas. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan. Saat ku menyembahmu. Haleluya. Kami benar-benar Tuhan menyembahmu. Kami mau rasakan lawatanmu. Hadirlah Engkau Bapa. Hadirlah Engkau Yesus. Hadirlah Engkau Roh Kudus. Kami mau diurapi dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku. Haleluya. Hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Kami memandang kekudusan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Benar-benar menyembah Tuhan hari ini. Katakan saat ku menyembah-Mu. Haleluya. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat memujimu, Kau bertata di atas. Katakan, ku angkat hatiku. Kami mengangkat hati kami, mempersembahkan kepadamu Bapa. Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah yang berkuasa di tempat ini. Engkaulah yang berdaulat, menguasai kehidupan kami. Haleluya. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita mau serahkan sepenuhnya rangkaian ibadah ini ke tangan Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata
kata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kembali kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, dan di akhir pujian ini saya mengundang Bapak Sintua Hutagalung untuk menyerahkan semua rangkaian ibadah ini kepada Tuhan. Haleluya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan. Kita mau bergirang-girang. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi, lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian girang-girang kepada Tuhan. Kitalah umat pemenang. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kitalah umat pemenang, Kitalah umat pemenang.
Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, ia lahir baru. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya. Kitalah umat pemenang Yang mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tuhan pemuji. Lewat kaum ibu, pemuda-pemudi, mari Yesus persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat puji-pujian. Di akhir pujian ini saya undang dari kaum ibu, pemuda-pemudi untuk memberikan persembahan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey.
begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu, oh yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku, oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau masih ada lewat keluarga yang mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan atau pribadi, puji Tuhan. Haleluya. Saatnya saya buka ruang kesaksian. Ya, langsung saja. Sudah terlanjur berdiri ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan yang mau bersaksi, menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan meminta dukungan doa. Mari saksikan di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Tunggu saudara-saudara saya, umat-umat Tuhan yang mau bersaksi di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian girang-girang ini kepada Tuhan. Kitalah umat pemenang. Haleluya. Bagi yang mau bersaksi, saksikan di hadapan Tuhan, maupun yang meminta dukungan doa. Haleluya. Atau memperkenalkan diri bagi jemaat yang baru hadir pada hari ini. Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita amat perjanjian
Yesus telah bangkit. Sekali lagi katakan, kitalah umat pemenang. Kitalah umat pemenang. Kita umat pemuji. Kita ada perjanjian. Yesus telah bangkit. Kalahkan maut. Bangkit ya lahir baru. Bangkit dan lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya. Jadi ahli warisnya anak Allah. Hey, Anak Allah. hey, Anak Allah. hey, 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 hey. Saksi di hadapan Tuhan. Lewat keberanian kita menyaksikan keajaiban Tuhan, kekuasaan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang petugas persembahan untuk ambil bagian. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, ku bawa kepadamu oh Tuhan. Haleluya. Bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang teralih di hatiku sebagai persembahanku. Puji Tuhan. Biarlah segala persembahan yang kita berikan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saatnya kita berdiam diri. Kita persiapkan lumbung-lumbung rohani kita. Bejana-bejana kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Nanti di hari pujian nanti saya undang ibu penginjil kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk menjalani hari-hari kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Persiapkan dirimu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Kami mempersiapkan bejana rohani kami ya Tuhan, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Oh haleluya. dengan urapan Kuasa Roh-Mu ku dibaharui, jadikanku alat dalam rumah-Mu. jadikanku alat Dalam rumah-Mu
sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara ada dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada yang mau keluar dari samping kanan atau kiri. Jadi kemarin masih tertangkap banyak orang yang keluar karena lewat sini. Saya sudah ulangi, kalau ada yang mau keluar lewat pinggir dan pinggir sana. Haleluya. Segera saja kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Matius 13 dari ayat 18 sampai 23. Matius 18. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan. Ada yang 30 kali lipat. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan dari Matius ini. Matius 13 yang saya mulai tadi dari perikop paling atas. Jadi dari firman yang disampaikan kepada kita pada hari ini ada beberapa tipikal tipe orang-orang Kristen yang kita mau belajar hari ini di mana kita berada, supaya kita bisa mengoreksi diri kita apakah kita berada di dalam tipikal yang disukai oleh Tuhan, apakah kita berada dalam tipikal orang-orang yang berbuah 30, berbuah 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Yang pertama saudara-saudaraku, tipikal daripada orang-orang
sesuai dengan pengajaran firman hari ini adalah yang pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah orang yang hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima selain yang baik. Ya. Yang ketiga, saudaraku, yang orang yang mengukur kepuasan hidup atau kualitas hidup dengan ukuran yang dia punya. Jadi dia mengukur segala sesuatu berdasarkan apa yang dia miliki. Nah, yang berikutnya saudara-saudaraku adalah yang keempat adalah orang yang bijaksana. Kalau saya saudara-saudaraku boleh memulai dari yang keempat adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu digambarkan sebagai orang yang mampu dan berhasil membangun rumah kehidupannya dan juga membangun pelayanannya. Artinya orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu membangun secara fisik maupun secara rohani. Dia mampu membangun rumah kehidupan dan membangun pelayanannya. Pelayanannya maksudnya tugas yang utama, tugas yang dimaui oleh Kristus, oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus adalah supaya kita menjadi pelayan-pelayan, melayani Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, saudaraku, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, Matius 24 dikatakan pada ayat yang ke-45, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi saudaraku, ada orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sehingga seperti firman yang kita baca tadi, ada kalanya hujan turun. Sehingga ketika hujan turun maka pasir itu, bangunan itu akan rubuh karena tidak kuat. Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu yang dibuang. Tetapi dia adalah batu penjuru yang apabila kita mendirikan rumah kita di atas batu itu, maka kita adalah orang yang bijaksana. Mendirikan rumahnya di atas batu, demikian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyediakan pelita dan minyak rohnya. Tahukah kita saudaraku, gambaran daripada pelita itu dan minyak itu adalah Roh Kudus. Orang yang senantiasa menyiapkan atau menyediakan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus di dalam dirinya, itulah orang yang bijaksana. Karena ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, maka roh itu akan mengubah dan merubah setiap orang. Roh Kudus itu akan mampu mengubah setiap pribadi orang-orang percaya. Nah, kemudian saudaraku, di dalam tipikal orang-orang yang bijaksana ini juga dia pandai mengajar dan pandai mengambil hati Tuhan, ya. Peka dan peka sensitif. Kalau saudara memiliki handphone Android, maka handphone Android ini memiliki tingkat kepekaan yang sangat luar biasa dalam layar sentuhnya. Nah, demikian juga kita saudara-saudaraku, yang diinginkan oleh Tuhan dalam tipikal orang yang bijaksana ini adalah orang yang peka, sensitif.
dan paham akan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah tanah yang baik di mana orang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya. Artinya Tuhan tidak suka kalau ada orang mendengarkan firman Tuhan lalu setelah didengar masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangankan merenungkan, mendengar saja tidak sempurna. Jadi saudaraku, ada tipikal daripada kehidupan manusia yang dalam menerima atau dalam menangkap firman Tuhan itu memang dia baik, ya. Dia menangkap firman Tuhan lalu dia merenungkan. Kalau ada firman Tuhan itu yang bentuknya mengajar. Maksudnya mengajar, tentu kalau mengajar itu ada satu pembentukan. Misalnya kalau Tuhan mau membentuk kita menjadi sebuah topi yang indah yang ditaruh di atas kepala, maka topi itu terbuat dari kain yang dipotong-potong, sakit. Jadi kalau ada topi yang indah tapi dia tidak mau dipotong, dia tidak akan pernah menjadi sebuah topi yang indah. Sebuah blazer yang saya pakai ini hanyalah sebuah kain panjang yang tidak pernah ada di dalam tubuh saya. Blazer ini akan seperti satu kain saja yang tidak ada bentuknya, hanya dilipat-lipat. Tetapi apabila kain itu mau dipotong, dan setelah dipotong, jahit lagi, itu sulit. Jadi kalau kita masuk di dalam pembentukan itu, apabila Tuhan mau memakai kita menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Kristus, maka kita harus peka terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Peka dan sensitif apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita diinginkan Tuhan supaya makin hari makin baik. Walaupun dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan mau kita makin hari makin serupa, bahkan segambar dengan Kristus. Jadi saudara yang terkasih, dengan apa yang Tuhan bagi kita berbuat, maka kita berbuat serius dalam hidup kita. Tuhan inginkan kita berbuat ada yang mampu dan ada yang tidak boleh. Yang berdasarkan manusia kemuliaan dan alat kemuliaan menjadi alat hormat bagi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, kita masuk ke dalam hal orang yang bodoh itu juga saudara adalah orang yang tidak menangkap firman Tuhan, tidak menangkap kehendak Tuhan, dan orang yang mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan sudah memanggil bahwa kamu datang, marilah kepadaku yang kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sesungguhnya manusia itu letih lesu. Sesungguhnya manusia itu berbeban berat. Tetapi manusia itu tidak mau datang. Ketika dipanggil dia tidak mau mendengarkan. Ketika dipanggil dia mengabaikan panggilan Tuhan. Itulah orang yang bodoh. Bodoh secara rohani dan juga bodoh secara dunia. Bodoh secara rohani yaitu tadi tidak mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Nah ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau ada pemberitaan tentang salib, memberitakan Injil, tentang kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Kristus yang kedua kali, itu adalah satu kebodohan bagi dunia ini. Tetapi ketika mereka sebagai orang yang bodoh dan mau binasa, itu adalah satu hal yang tidak perlu. Itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah satu kekuatan. Dalam Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, kemudian saudara-saudaraku, mengapa disebut dia bodoh adalah ketika dia tidak mengerti perkara surga. Dia hanya memahami perkara dunia. Dia tidak tahu perkara-perkara surgawi. Tetapi di ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya. Dia tidak paham. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kebodohan-kebodohan yang perlu kita hindari. Kenapa kita belajar? Kalau seorang pegawai negeri sipil kalau pergi ke tempat pelacuran ada yang menyaksikan, maka dia kena pasal PP 30 tahun 80 yang sekarang sudah berubah di dalam peraturan yang baru lagi. Jadi ada orang yang terlambat masuk kerja. Satu hari orang bekerja itu minimum 8 jam. Tapi ketika ada ditemukan kekurangan jam kerja, maka dia akan kena pasal. Nah, demikian juga saudara-saudaraku, supaya kita tidak bodoh. Kita tahu manusia bodoh itu seperti apa, manusia yang bijaksana itu seperti apa, sehingga kita belajar. Sama seperti tadi kita belajar mana peraturan pemerintah di pasal berapa yang mengatakan bahwa apa yang bisa dilarang, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Setiap pegawai negeri sipil harus hadir jam 7.30 tepat waktu. Kalau kurang dari situ maka dia akan kena hukuman. Nah, kena hukuman itu saudara-saudaraku 1 menit bisa 150.000. Sehingga ada orang yang hampir 3 juta 1 bulan dikumpulkan dari kekurangan jam kerja. Karena saya bagian kepegawaian, saudaraku. Ada orang yang sampai 4,5 juta, bahkan 5 juta habis untuk kompensasi kekurangan jam kerja. Maka ada baiknya juga kita belajar tentang bagaimana orang yang bodoh, bagaimana orang yang bijaksana. Kebodohan-kebodohan yang kita belajar dari ayat-ayat firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran bagi kita supaya kita tidak menjadi bodoh. Kita belajar orang-orang bijaksana supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi saudaraku, orang yang bodoh itu disebutkan juga orang yang tidak taat firman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 14 berkata, karena mata Tuhan menjelajah
seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau mengalami peperangan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 19. Di dalam Samuel dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini perkataan Samuel kepada Saul. Mengapa Allah mencabut kerajaan, kekuatan yang dipegang oleh Saul? Tahukah kita saudaraku bahwa orang Israel itu tadinya sistem pemerintahannya bukanlah kerajaan tetapi teokrasi. Sistem pemerintahan Israel itu adalah teokrasi. Teokrasi artinya kepemimpinan langsung kepada Allah. Jadi Allah yang memerintahkan lewat nabi-nabi. Jadi perintah dan hukum itu ada langsung dari mulut Allah untuk memimpin umat-umat Israel. Dan juga yang memimpin umat-umat Israel diberikan Tuhan hati nurani. Jadi tidak ada hukum sehingga hukum itu diberlakukan adalah hukum hati nurani. Jadi kalau ada orang tidak memperdulikan hati nurani yang diberikan oleh Allah, maka pada waktu itu Tuhan marah. Demikian yang saya bacakan di dalam Samuel ini, perbuatanmu itu bodoh. Dia membenci Daud. Dia mengejar dan bahkan membunuh. Tetapi Daud berkata, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi hati-hati saudara-saudaraku kalau saudara mau ngata-ngatain orang-orang yang diurapi. Berbeda omongannya di sini, berbeda di sana. Apa yang di mulut kita berbeda dengan di hati kita. Ini kita belajar dari firman Tuhan tentang kebodohan. Jangan kita mengata-ngatai. Jangan kita menjelek-jelekkan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Maka kau akan kalah. Kita akan kalah. Jangan kita mengata-ngatai. Tahukah saudara Miriam mengata-ngatai Musa. Lalu dia kena kusta. Jangan mengata-ngatai orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini harus menjadi pelajaran supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh. Nah, ketika Saul diperingatkan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Saul, kamu jangan bodoh, ikuti perintah Tuhan. Jangan kau benci. Ada orang yang membenci tanpa alasan. Tidak ada alasan, tapi dia pokoknya benci aja gitu kan. Ini adalah pekerjaan setan dan pekerjaan iblis. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang gak ada alasan, kita benci aja lihat seseorang. Dan sulit kita mengampuni. Perhatikan saudara, orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang sulit mengampuni. Kalau kita berkata orang sudah tahu dia kelakuannya seperti apa, lalu kita masih sanggup mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah baik. Nabur judei. Maka ketika kamu berkata kepada orang lain, berkata yang berbeda apa yang kau ucapkan dengan apa yang diucapkan orang ini, sementara orang ini tahu kelakuanmu atau kelakuan seseorang itu, maka kita akan menjadi bahan penilaian. Kau yang gak benar. Sedangkan dia tadi bilang kau baik. Jadi ketika kita mau belajar firman Tuhan supaya kita tidak masuk di dalam kebodohan, maka kita harus belajar melepaskan pengampunan itu. Melepaskan pengampunan itu adalah satu tugas. Kalau kau tidak mampu melepaskan kemampuan, lebih baik pindah keyakinan.
Kenapa firman Tuhan begitu tegas tentang pengampunan ini? Karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan darahnya tercurah di Golgota. Tetapi kita masih menyimpan akar-akar pahit di dalam tubuh kita. Lalu siapakah kita? Apakah kita orang yang bijaksana di situ? Siapa yang gak pernah sakit hati? Tetapi kita harus membuang semua akar kepahitan itu supaya kita bebas. Jangan beda di mulut, beda di hati. Saya salam pun dia, tetapi saya jengkel lihat dia gitu. Itu tidak perilaku daripada orang-orang yang bijaksana. Tuhan marah, saudara-saudaraku, kepada orang-orang yang bodoh. Itu sebabnya firman diberikan, supaya firman itu menjadi penuntun dalam kehidupan manusia. Jadi pada waktu itu bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan teokrasi, kepemimpinan Allah, maka tiba waktunya Allah didesak oleh orang-orang Israel. Berikanlah kami raja, berikanlah kami raja. Padahal Allah sudah memerintah mereka dalam sistem pemerintahan teokrasi. Akhirnya Allah berkata dan menetapkan, memberikan Saul kepada mereka sebagai raja. Saudaraku yang terkasih, tentang kebodohan ini saudara-saudaraku, kita harus banyak belajar manakala kita ditugaskan Tuhan untuk menjadi raja atas kita, atas pribadi kita. Sekarang yang sulit itu adalah menjadi raja atas kita. Kalau merajai orang itu gampang. Gampang itu memerintah orang. Kalau kita diberikan satu kekuasaan, diberikan kepada kita tanggung jawab. Tetapi memerintah hati kita, memerintah hati ini, menaklukkan hati ini itu adalah sangat sulit. Jadi saudaraku, Saul pada waktu itu berhadapan dengan Daud. Dia berusaha membunuh Daud. Dan Daud saudara-saudara dikejar-kejar. Tapi Daud mempunyai kesempatan untuk menghabisi Saul. Tapi dia tidak melakukannya. Luar biasa sekali saudaraku kalau saya membayangkan bagaimana Daud pada waktu itu memiliki kesempatan untuk menancapkan pedangnya di lehernya. Jadi kalau kita memiliki satu kesempatan untuk menghabisi orang, tapi kita masih berpikir 1000 kali untuk menghancurkan dia. Kita lupa bahwa biarlah Tuhan memberikan hukum. Kadang-kadang kita merasa bahwa kitalah yang harus menghukum. Kalau ada orang sakit, kita selalu menghukumnya dengan kata-kata. Itu hukuman Tuhan. Memang dihukum Tuhan dia, begitu ya. Kita lupa bahwa penghakiman itu adalah milik Allah, milik Tuhan satu-satunya. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Tapi bijaksanalah menanggap semua. Melakukan, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita pun harus belajar bagaimana seperti Daud mempunyai kesempatan untuk menancapkan pedang kepada orang lain. Kita sangat suka bikin orang KO, ya. Tetapi Daud mempunyai kesempatan buat Saul KO. Dia punya kesempatan menancapkan pedang di tubuhnya. Tapi Daud mempunyai kata-kata yang Tuhan suka. Daud berkata bahwa aku tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Saul itu diurapikan menjadi raja. Sehingga bagaimana sikap kita juga terhadap menghadapi pemilu tahun depan. Saya hanya memberikan pesan kepada kita bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Supaya jangan sampai berantem suami dan istri karena suami pilih ini, istri pilih ini. Ada kan suaminya pilih Ganjar misalnya, yang lain pilih ini. Jangan kita berantem gara-gara perbedaan pendapat. Tetapi marilah kita biarkan bahwa Tuhan memang memberikan
satu perintah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, Saul pun diurapi oleh Tuhan. Oleh karena paksaan daripada umat-umat Israel pada waktu itu. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika firman ini mengajar kita tentang kebodohan dan tentang orang yang bijaksana, dikatakan juga bahwa Matius 13 ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau kita membuka mata kita, mengapa ada orang murtad? Mengapa ada orang-orang terkenal murtad? Karena dia tidak berakar. Firman itu tidak berakar ke bawah dan tidak menghasilkan buah. Buah itu menghasilkan pertobatan, sehingga pertobatan itu tidak akan pernah bisa menggantikan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi kita jangan mau jadi orang-orang yang bodoh. Sekali Yesus tetap Yesus, haleluya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Yesus yang saudara sembah dan Yesus yang kusembah adalah Yesus yang tidak sama dengan mereka. Yesus kita mengalami kebangkitan, yang lain tidak bangkit. Yesus kita mengalami kenaikan, yang lain tidak naik. Jangankan naik, bangkit pun tidak. Dia mati dan mati saja. Dan Yesus yang kita sembah akan berjanji datang pada kali yang kedua, menjemput saudara dan saya. Jadi jangan mau dikecohkan oleh apapun. Dalam firman Tuhan ada yang berkata, kalau karena kehidupan dunia ini saja, aku tidak akan pernah bisa berpaling. Begitu ya. Tidak ada yang bisa membuat aku berpaling. Demikian kira-kira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika firman ditaburkan, kita tidak membuka hati kita. Di dalam hati kita ada semak duri, ada kebencian, ada dendam, ada iri hati di dalam hidup kita. Sehingga dia terhimpit, saudara-saudaraku. Sehingga dia terhimpit. Yang ditaburkan, saudara-saudaraku, di semak duri itu mendengar firman, lalu dia khawatir. Seringkah kita khawatir? Sering. Dan kekhawatiran itu akan membuat kita, padahal Tuhan berkata, memberikan jaminan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tapi kita masih berani-berani saja khawatir. Kalau kita memberikan satu kata-kata, ya itu kan karena ngomong aja gitu kan. Ya memang, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Berbahagialah orang yang sudah percaya mengatakan, ya Tuhan aku sudah menerima tetapi belum dilihatnya. Sama seperti janji-janji Tuhan ketika saya berjanji memberikan blazer saya ini kepada seseorang. Lalu ketika ku tanya orang ini blazer siapa? Lalu dia berkata itu blazer jas ibu penginjil. Padahal saudara-saudaraku, ketika Tuhan sudah berjanji, walaupun belum saudara pakai, ketika saya sudah janji, saudara harus percaya bahwa ini bukan punyaku lagi, tapi ini sudah punyamu. Nah demikianlah saudara-saudaraku, kita mempelajari, belajar dari hidup ini supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi saudaraku yang terkasih, ada orang yang bodoh. Bodoh, ada orang yang bijaksana. Orang yang bodoh secara rohani itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, ada juga kebodohan tentang menghina hikmat Tuhan. Menghina hikmat dan didikan. Di dalam Amsal dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudaraku yang terkasih, apa itu hikmat? Kita tidak perlulah minta-minta hikmat. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada umat-umat Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan. Supaya ketika engkau menjadi supir, kau minta hikmat kepada Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan hikmat itu. Dalam pekerjaan kita banyak makna dan fungsi hikmat itu. Sedangkan bagi ibu-ibu rumah tangga saja fungsi hikmat itu begitu banyak. Kalau kita memiliki uang, satu hari kita belanja 400.000, itu nggak perlu hikmat. Kita beli ini, semua bisa kita beli. Tetapi kalau saudara memiliki uang hanya 30.000 satu hari, yang saudara harus pergunakan untuk belanja di rumah, maka saudara sebagai seorang kaum ibu harus meminta hikmat dari Tuhan. Supaya saudara diberikan kecerdasan untuk memahami bagaimana bisa mencukupkan uang ini. Saudara beli tempe, beli tahu, beli kelapa, beli santan. Lalu dibagi untuk pagi, siang, dan sore. Itulah lauknya, itu sayurnya. Masukkan sayur ke dalamnya. Kalau kita belanja 400.000 saudara-saudaraku, itu tidak perlu hikmat. Kalau saudara sebagai pelajar, saudara minta hikmat supaya saudara diberikan hikmat untuk menimbang semua pelajaran yang saudara pelajari itu. Sebagai pengkhotbah minta hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk supaya kita tidak hanya membaca saja. Dari teori pertumbuhan gereja saudaraku bahwa ditemukan bahwa orang yang menyampaikan khotbah itu dengan multimedia, maka dia akan pemahaman orang akan naik sampai 87%. Demikian saudara-saudaraku. Sehingga kita perlu meminta hikmat kepada Tuhan. Supaya ketika seorang pengkhotbah dia memiliki hikmat. Supaya apa yang disampaikan itu benar-benar menjadi dapat dipahami. Dapat dimengerti. Dan dia menjadi pelaku. Saya pernah sampaikan ya, ada pengkhotbah bilang tentang kasih. Kasih itu luar biasa, kasih itu hebat. Kasih itu kita harus mengasihi. Kasih itu pokoknya kita harus memberi. Begitu anaknya pulang ke rumah, "Mama, susu yang kukasih, yang harusnya kau minum pulang khotbah itu di kulkas." Datang peminta-minta, sudah kukasih sama dia. Karena kulihat perutnya kempes. Lalu kukasihlah susu ini. Begitu dia minum susu itu barulah dia agak tegak, katanya. Kau tidak tahu bahwa khotbah itu hanya untuk orang. Khotbah itu tidak untuk kita, Bilem. Tolol kau. Khotbah itu tuhalak do jami tidak tuhita. Oto. Memang kita harus menjadi pelaku. Jadi gimana itu Pak jasmu yang kau beli di Singapura itu? Nggak usah kau pebetu tanggurungnya lah biar gimana ngeliat. Berapa kali ku bilang sama kau bahwa Jemita itu halak, dak tuhita. Hati-hati kita sudah saudaraku. Supaya jangan kita hanya menyatakan tetapi kita tidak melakukan. Orang kan melihat kita sebagai pengkhotbah, lihat dari anak kita. Secara keseluruhan orang akan melihat kita dari seluruh aspek hidup kita. Maka mintalah hikmat supaya kita berwibawa terhadap anak-anak kita. Supaya kita memiliki hikmat menimbang segala perkara seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia memberikan hukum pada waktu itu karena dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan dia tidak pernah minta kekayaan. Jadi daripada saudara minta kekayaan, mari kita tiru Salomo.
Dia tidak minta kekayaan, tapi berikanlah aku hikmat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan hikmat dan sekaligus bonus kekayaan. Haleluya. Cari dan minta hikmat. Karena hikmat itu saudara-saudaraku, jangan ada yang menyepelekan. Jangan ada yang menganggap hikmat itu tidak ada gunanya. Hikmat itu tidak ada faedahnya. Jadi saudaraku, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tadi yang menghina hikmat. Sekarang tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Petrus 1 ayat 14 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi kita harus bersungguh hati kepada Tuhan, jangan bodoh. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, tipikal yang pertama tadi adalah orang bodoh. Tipikal yang kedua itu adalah orang yang hanya mau menerima yang baik. Tahukah saudara-saudaraku bahwa setiap orang yang setia di jalan Tuhan, maka Tuhan akan setting hidupnya makin naik, tidak turun. Tuhan akan setting hidupnya maju terus, tidak pernah mundur. Tuhan akan setting hidupnya sukses, tidak pernah gagal. Tetapi ketika dia tidak setia kepada Tuhan, maka firman itu tidak menjadi kegenapan di dalam hidupnya. Dan dia tidak mau menerima yang selain daripada yang baik. Lalu dia mengutuk Tuhan. Lalu dia mulai kecewa. Dia tidak tahan uji. Lalu dia murtad. Karena di tempat lain, di keyakinan lain, orang dia melihat lebih luar biasa. Mudah menghalalkan cara yang jahat. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang mau hanya menerima yang baik. Ayub, saudara-saudaraku yang terkasih, dia mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika istrinya berkata, dia kehilangan anaknya, seluruhnya kehilangan, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan semua, dia kehilangan tubuhnya karena tubuhnya sudah bau, dan dia mengambil kaca untuk menggaruk-garuk korengnya di tubuhnya. Tapi tidak ada satu pun kalimat dari mulutnya yang menghina Allah. Lalu istrinya berkata, kutukilah Allah. Kutukilah Allahmu. Sahabat-sahabatnya juga berkata, kutukilah Allahmu. Lalu dia dengan tegas berkata, kalau kita sudah menerima yang baik, lalu Tuhan memberikan kepada kita seperti ini, terpujilah Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini, sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita harus makin lama makin cerdas, makin lama makin bijak. Kita harus belajar dari apa yang dikatakan Ayub. Kalaupun kita memiliki persoalan yang kadangkala sulit kita pecahkan, mari kita berserah kepada Tuhan. Dan kita katakan, kalau kita sudah menerima yang baik. Jadi saudaraku yang terkasih, Ayub itu memiliki banyak ternak, memiliki banyak harta. Habis semua. Masih sanggup dia berkata, kalau kita sudah mendapatkan yang baik, Tuhan memberikan seperti ini, terpujilah Tuhan. Bayangkan Allah bagaimana tidak bersuka melihat Ayub. Masih mampu bersyukur, masih mampu berkata terpujilah Tuhan. Dalam keadaan seperti itu. Lalu ketika kita sehat-sehat, ketika kita bisa bernapas dengan lega, tidak sesak nafas. Tahukah saudara bahwa orang sesak nafas itu membutuhkan oksigen yang harus dibayar mahal. Tetapi kita masih bisa bebas.
Tapi kita ketika ada ibadah, kita tidak mau dipanggil oleh Tuhan dalam ibadah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar bagaimana menjadi orang-orang yang tidak bodoh. Yang ketiga, saudara-saudaraku, ada tipikal yang mengukur kepuasan hidup atau kualitas hidupnya dengan ukuran apa yang dia punya. Jadi dia tidak percaya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran itu hanya dirinya, apa yang dimiliki. Tahukah saudara-saudaraku bahwa kesalahpahaman tentang kepuasan hidup ini, saya harus punya apa yang dimiliki orang lain baru saya puas. Nah, ini satu penyakit yang perlu kita belajar, saudara-saudaraku. Kesalahpahaman tentang kepuasan hidup. Tadi kita mengukur kepuasan hidup itu atau kualitas hidup dengan ukuran apa yang kita punya. Lalu kesalahpahaman tentang kepuasan hidup itu, kita berkata saya harus punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Biarlah dia dengan dia dan kita dengan kita. Jangan sampai kita mencemburui orang lain. Saya harus punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu satu kebodohan itu dan ketololan. Mungkin bagi dunia ini itu akan merupakan satu kebanggaan kalau seorang punya Alphard, dia punya Alphard. Orang punya mobil baru, dia punya mobil baru. Akhirnya ngutang. Orang punya motor baru, NMAX, dia harus punya motor baru. Orang punya horden, dia harus punya horden. Saya harus punya apa yang dimiliki oleh orang lain baru saya puas. Sehingga kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengelola rasa puas. Rasa puas itu sebenarnya adalah didefinisikan dalam arti tanda petik adalah rasa syukur, bersyukur. Saya nggak bisa membayangkan kalau orang memiliki prinsip saya harus punya apa yang dimiliki orang lain. Orang lain punya apa, saya harus punya seperti dia. Orang lain potong rambut, saya harus potong rambut. Orang lain punya lipstik ungu, saya harus punya lipstik ungu supaya saya puas. Saya harus seperti orang lain supaya puas dengan pencapaian saya. Saya harus terkenal supaya saya puas dengan pencapaian saya. Kualitas hidup diukur dengan uang, itu disebut materialistis. Jadi saudaraku yang terkasih, mengukur kepuasan hidup, kualitas hidup dengan ukuran apa yang dia punya. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana kesalahpahaman tentang kepuasan. Kita harus puas dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan berikan kepada kita. Kita harus puas. Punya suami, kalau kita punya suami, kita harus puas dengan suami kita. Ah, suamiku baik kok. Tong, arwah ho, bereng jua matani halahan. Itu kalimat-kalimat yang tidak baik itu. Selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Bereng jua matani halahan. Dia dulu suami orang itu. Kawi itu dia hitam jelek. Aduh, gak bisa kau diharapkan. Percumanya kau gak bisa kau diharapkan ngapa-ngapain. Gak ada rasa syukur yang kita mau tampilkan kepada Tuhan dengan pemberian Tuhan kepada kita. Saya harus punya apa yang dimiliki orang lain, baru saya puas. Lalu Tuhan selalu menunggu kita. Kapan kau bersyukur? Kalau kita harus menunggu seperti orang lain berikan kepada kita, sementara kita mengabaikan mujizat-mujizat kecil. Kemarin kami membahas ya dengan anak-anak saya di Botani. Itulah ya kalau bisa supaya itulah doa kita tiap hari, tiap pagi mami berdoa supaya kamu pindah ke Jakarta gitu. Ya itu pasti Tuhan kasih nih. Tapi mujizat-mujizat kecil juga ada kok gitu. Ada pengakuan saudara-saudaraku bahwa kalaupun doa belum dijawab yang itu. Tetapi dia mengakui bahwa ada mujizat-mujizat kecil yang harus kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil,
maka perkara-perkara besar akan dipercayakan kepada kita. Haleluya. Jadi kita harus dipercaya dalam perkara kecil bersyukur. Saya bersyukur Tuhan, dan kita harus mengaku kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik dan teramat baik. Tuhan sangat suka kalau dipuji demikian. Apalagi kalau ada, kita membayangkan sajalah sebagai orang tua. Kita udah siapkan sarapan, ya bagaimana supaya enak rasanya tapi murah gitu ya. Tapi kurang puas gitu ya. Gak ada puji-pujian. Kalau saya masak apapun anak saya selalu bilang melebihi restoran gitu. Padahal itu kan menyenangkan kita gitulah. Kalau kita bisa mengatakan kepada Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Berkat yang kau berikan hari ini luar biasa baik. Kau memang Tuhan yang baik, sangat baik, luar biasa baik dan teramat baik. Jadi saudaraku yang terkasih, hedonisme, pandangan kenikmatan dan kesenangan adalah sebagai tujuan hidup. Tahukah kita saudaraku bahwa para pejabat-pejabat itu jatuh dari hidup hedonisme. Mereka hidup dengan menikmati kesenangan, memposting-posting tentang kekayaan. Akhirnya datanglah KPK. Karena media sosial itu adalah bisa dilacak. Bisa dilacak apa yang dia posting. Lalu ketika dia tunjukkan tasnya yang 450 juta. Sementara suaminya kerja sebagai pegawai negeri sipil. Berapa rupanya gajinya? Berarti ada sesuatu di dalam dirinya. KPK turun tangan. Jadi saudaraku, hedonisme, pandangan kenikmatan dan kesenangan sebagai tujuan hidup itu adalah satu kebodohan. Artinya itu adalah jauh dari rasa syukur. Jauh dari rasa syukur. Saya juga sekarang sudah mulai mengurangi ketika saya lihat baju. Itu harus saya beli itu. Harus ada di lemari saya. Padahal yang dibeli 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun yang lalu belum dipakai. Saya sudah mulai berhenti. Baju yang saya pakai ini adalah, ini baju murah ini. Dari Batam Center. Ya. Tapi bagus kan? Saya sudah bisa bersyukur begini. Bagus kok. Kenapa harus saya beli yang 600.000? Ada kok yang seperti ini. Hedonisme adalah sesuatu yang menghambat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Epikurianisme adalah pandangan yang membuat kesenangan adalah cara mengurangi rasa sakit. Saya juga sedang membahas atau mempelajari. Ada epikurianisme, yaitu pandangan yang membuat kesenangan adalah cara mengurangi rasa sakit. Sungguh sudah aku do menerjemahkan ini. Tapi di dalam dunia nyata ini ada. Dia merasa happy, sehat dia kalau dia hidup senang. Padahal Tuhan berkata, Tuhan begitu menderita. Dia tidak masuk di dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau dia tidak masuk, tidak mau rela bersedia masuk dalam penderitaan Kristus, maka dia juga tidak akan pernah mempunyai kesempatan dalam sukacita Kristus yang kelak akan di awan-awan. Jadi kesenangan hidup. Kita pun belajar saudara-saudaraku bagaimana kita mengurangi hidup hedonisme, mengurangi epikurianisme yang menganggap bahwa kita happy, press kalau kita senang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang bodoh. Kemudian orang yang bodoh, ada beberapa tadi, ada orang bijaksana. Yang ketiga ada yang mau menerima yang baik dan tidak mau yang buruk. Yang ketiga ada orang yang mengukur kepuasan hidup atau kualitas hidup dengan ukuran apa yang dia punya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang saya menangis. Bagaimana kita menjadi pelaku akan firman Tuhan supaya kita tidak hanya menyampaikan firman Tuhan. Manakala ada persoalan dalam hidup kita, tapi kita masih mampu mengakui bahwa mujizat-mujizat kecil masih Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita berubah. Kita minta Roh Kudus mengubah hidup kita
Supaya bukan kesenanganlah target hidup kita, tetapi yang menjadi target kita adalah Tuhan disenangkan. Haleluya. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan biarlah kami merenungkan firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak sebagai orang-orang yang bodoh, tapi sebagai orang-orang yang bijaksana, yang ketika mendengarkan firman Tuhan kami melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Setengah suara kita katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu yang ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tertancaplah firman-Mu Tuhan dalam hati kami, dengan segala kuasa yang ada dalam firman itu. Biarlah kami Tuhan bisa menyadari bahwa apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, dan kami begitu sangat sensitif untuk mengerti apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Buatlah kami Tuhan bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh ya Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan membangun seluruh kehidupan kami di atas firman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau ada Tuhan hidup umat-umat-Mu yang masih berada di dalam kebodohan, yang berusaha untuk mengelak apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kalau ada umat-umat-Mu Tuhan yang masih belum peduli kepada panggilan Tuhan, maka Tuhan mengampuninya lah dengan kasih-Mu. Ampunilah Tuhan supaya kami kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu untuk melakukan semua apa yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan Tuhan. Berkaryalah Engkau Tuhan dalam setiap seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh umat-umat-Mu, semua itu kami sampaikan di hadapan anak kami Hermanto Boru Silitonga. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati mereka dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati janin
sampai lahir. Dan kelak anak itu menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Andrean Sitanggang, sudah genap setahun dia bekerja di sana di tempat pekerjaan. Biarlah dia tetap tegar Tuhan menghadapi seluruh sulitnya penyesuaian diri terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Jadikanlah dia menjadi orang yang menjadi kesayangan dari atasannya. Buat dia rendah hati Tuhan supaya tidak ada satupun penghalang atasannya mengasihinya. Terima kasih ya Bapak yang baik. Demikian juga Mama Esra. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Nyonya Sianipar berusiaan. Biarlah Engkau berkati supaya dia kuat dalam ulang tahun yang tahun 2023 ini. Biarlah Tuhan memberkati dia dengan kesehatan dan panjang umur. Memberikan dia kekuatan, memberikan dia sukacita dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dia masih tetap berkata, Tuhan baik. Dan dia terus bersyukur kepadamu. Dalam waktu tidak terlalu lama Rahel berada di Bandung. Dan kami akan mendengar Rahel akan wisuda. Dan dengan demikian Rahel akan bisa mengubah, bekerja di tempat yang baik. Sehingga akan mengubah ekonomi ayah dan ibunya. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan Rahel. Jagailah dia Tuhan di Bandung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada keluarga Renato Simanjuntak. Hari ini anak kami Renato akan kembali ke Bali. Sering kami Tuhan berpikir bahwa keinginan hati kami supaya saudara Renato bisa ada di Jakarta bekerja. Tetapi biarlah Tuhan terus kami bisa bersyukur di hadapan-Mu. Kami akan terus menantikan karya-karya Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Dan Tuhan membuka rahim. Dan membuka rahim sehingga rahim itu terbuka. Dan semua itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan saudara kami, anak kami Renato, ketika hari ini sore akan pulang ke Bali, Tuhanlah membuat dia berkenan kepada atasannya, supaya atasannya mengasihi dia, sehingga seluruh fasilitas-fasilitas yang dapat dia gunakan untuk kembali ke Jakarta, boleh kami menikmatinya. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa juga untuk Queen Anggun. Biarlah Tuhan Yesus membuka setiap jalan-jalan tertutup. Ada hal-hal yang sulit ketika dia Tuhan ingin masuk kepada satu pekerjaan yang nilai pertambahannya jauh dari sebelumnya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan jalan-jalan yang indah baginya. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kami akan melihat bahwa karya-karya Tuhan benar-benar menguasai hidupnya. Terima kasih Tuhan kalau sudah 6 tahun dia bekerja di salah satu BUMN yaitu Bank Tabungan Negara. Tapi dia ingin meningkatkan kualitas pengabdiannya di tempat baru yang lebih menghargainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa pencapaian-pencapaiannya di Bank BTN. Dia pernah menjadi orang nomor 1 yang mencapai target di seluruh cabang BTN di Indonesia ini. Ketika Tuhan berkenan kepadanya untuk dia pindah kepada satu pekerjaan yang lebih menghargai dia, berilah waktu kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sulit, permudahlah ya Tuhan. Kalau ada yang sukar, mudahkanlah supaya dia tidak menjadi masalah untuk resign dari pekerjaan yang semula. Terima kasih Bapak yang baik, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, tertancaplah firman-Mu, dan firman itu menguasai hidup kami. Dan firman itu menjadi rema. Tuhan, saya berdoa untuk semua umat-Mu, untuk semua anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Mulai dari anak-anak jemaat-Mu, anak-anak hamba Tuhan, baik yang masih balita, yang masih balita, baik yang sudah kanak-kanak, remaja, SMA, kuliah, bahkan yang sudah bekerja. Tuhanlah membuat anak-anak kami
menjadi anak-anak yang luar biasa. Hari ini Tuhan dalam bulan September, mungkin ada yang berulang tahun selain daripada Nyonya Sianipar berusiaan. Maka Tuhanlah memberkati setiap orang-orang yang ulang tahun. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur ada di tangan kananmu. Kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Berikanlah itu semua kepada umat-umatmu yang sedang ulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah memberkati apapun yang kami kerjakan. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami ucapkan, itu semua penuh dengan hikmat. Supaya Tuhan benar-benar melihat kami terbang bagaikan burung Raja Wali dengan seluruh keberkatan yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Terpujilah namamu, bagimulah kemuliaan, hormat, puja dan puji dari kami pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, kita akan menaikkan lagi pujian Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang. Ku dayung-dayung, jangan terlalu tinggi ya, supaya dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah karam. karena kundang Yesus masuk ke dalam perahuku hingga ku selamat tiba di dayung-dayung. Yes. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tetapi perahuku tak pernah karam. karena kundang Yesus masuk ke dalam perahuku hingga ku selamat tiba di Katakan sekali lagi, ku dayung. Perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tetapi perahuku tak pernah karam. Karena kundang Yesus masuk ke dalam perahuku hingga ku selamat tiba di seberang. Puji Tuhan, Haleluya, puji Tuhan. haleluya. Luar biasa hari ini kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya pendengar, tetapi kita semua menjadi pelaku dari firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kita akan mengakhiri ibadah ini. Tetap kita penuh dengan sukacita. Kita berikan gaya hit kita bahwa kita hari ini bersama dengan Tuhan. Dan pulang dari tempat ini kita akan dipuaskan. Dan kita membawa berkas-berkas Tuhan. Yaitu firman yang hidup itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Ada damai sejahtera yang saudara miliki, yang kita miliki bersama. Bahkan keluarga kita yang kita akan temukan hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Persiapkan persembahanmu untuk persembahan pons gereja. Saya undang semua ke depan dan hamba-hamba Tuhan terkhusus untuk boleh kita bersalam-salaman bersama dengan umat-umat Tuhan. Di akhir pujian, di akhir daripada ibadah kita akan memberikan atau memuji Tuhan lewat pujian lagi daerah kita yang berkata, Naung di caho bukuna badia. Haleluya. Haleluya. Surat isi dalam hatiku, karena bahagia aku pintui dan masuk narabu tu bagasari. Beta saya Mardala. Beta saya Mardala, saya Mardala lah. Namanya Beto Tadolok pohon lurai. Beta saya Mardala. Beta saya Mardala, saya Mardala lah. Namanya Beto Sabulutari. Beta, beta, beta. Haleluya. Beta saya Mardala, saya Mardala lah. Namanya Beto Sabulutari. Tuhan seana Bodu sota dolok dohot rurai. Bodu sota dolok dohot rurai. Dalam di pataru am surgoi. Dan mau kalatu tunggu dopei. Dan Maria Yesus Tuhan. Beta saya Mardala.
Pujilah Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.